Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sore hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan salah satu aktivitas rutin tahunan kita, yaitu mengaji menjelang buka, yang insya Allah nanti kita lanjutkan dengan takjil dan sholat maghrib berjamaah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di sore hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian menjelang buka kita yang pertama kali untuk bulan Ramadan tahun ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Insyaallah nanti selama sebulan setiap Senin sore akan bersama-sama dengan saya, dan untuk hari-hari lain nanti secara bergiliran akan diisi oleh ustadz-ustadz lain yang ada di RW 3 ini. Ada Pak Rizza Hamami, ada Pak Musa Hadi, ada Pak Masrur, ada Pak Taslim, dan juga Bapak Kiai Haji Ahmad Daroji. Pak Abu Rahmat tidak mengisi di acara pengajian sore ini karena beliau sudah rutin setiap habis zuhur mengisi pengajian di masjid kita ini. Oleh karena itu Bapak dan Ibu-ibu, monggo, karena memang bulan Ramadan ini merupakan bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan dakwah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu kita lewat pengajian-pengajian itu, mudah-mudahan iman dan amal kita juga bertambah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu, untuk saya masih melanjutkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Sudah bertahun-tahun kita ngaji ini, karena memang waktunya terbatas, ya enggak apa-apa ya. Sedikit-sedikit. Seingat saya tahun lalu kita sudah masuk ke makalah yang nomor ke-16. Kalau ibu-ibu punya catatan monggo dibuka, barangkali ada itu ya. Makalah ke-16 tapi belum selesai. Ya, sebab memang yang kita baca ini masih merupakan bagian yang pertama dari kitab Nasaihul Ibad, yang isinya itu bagian pertama itu makalah yang berisi 2 poin Thunai. Nanti bagian ketiga ada bagian yang isi makalahnya itu 3 poin. Bagian yang berikutnya ada makalah yang isinya 4 poin sampai dengan yang 10 poin satu makalah. Ini masih yang Thunai, yang isinya 2. Baru
makalah ke-16 dan sudah kita bahas mulai tapi belum selesai. Nah, ya untuk mengingat kembali akan saya ulangi nanti sambil diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatis sadisata asyarata, makalah yang ke-16. Qila anna syahwata tusayyirul muluka abidan was-sabru yusawwirul abida mulukan, betul ya. Was-sabru yusayyirul abida mulukan. Qila dikatakan, dingendikake, anna syahwata, sesungguhnya syahwat, tusayyirul muluka abidan, bisa menjadikan raja menjadi budak. Jadi syahwat itu bisa menjadikan seorang raja berubah menjadi budak. Was-sabru yusayyirul abida mulukan. Ini sebaliknya. Dan sabar itu bisa menjadikan budak menjadi raja. Nah, pada pertemuan yang dulu sudah saya jelaskan, bagian yang pertama sudah saya jelaskan bahwa syahwat itu bisa menjadikan seorang raja menjadi budak. Di dalam kitab ini diberi penjelasan, fa inna man ahabba syai'an fahuwa abdu. Bahwa sesungguhnya orang ketika mencintai sesuatu, maka orang itu akan menjadi budak dari sesuatu yang dicintainya itu. Dulu sudah saya jelaskan ya. Orang itu kalau mencintai bola misalnya ya akan jadi budaknya bola. Ada pertandingan Manchester United dengan apa misalnya? Ya, Liverpool misalnya itu. Apa besok itu Manchester City dengan Barcelona Loh, kalau itu mencintai betul, hobi betul, apalagi ngefans, wah, mbok jam piro direwangi tangi. Tapi nak tahajud durung karuan. Ya, itu kalau orang sudah cinta. Ya. Seseorang cinta dengan wanita, ya, apalagi yang masih muda itu, wah, mbok apa wae dilakoni ya. Karena memang sudah menjadi budaknya. Jadi itu sudah saya jelaskan panjang lebar dulu ya. Ini sedang mengingat kembali supaya terusannya menjadi bisa kita pahami. Nah syahwat itu sendiri sebenarnya apa ya? Syahwat itu kalau dalam bahasa Indonesianya sebenarnya ya keinginan. Keinginan itu syahwat. Ya. Nah ada istilah yang kemudian lalu sering ditukar gitu, tapi sebenarnya punya pengertian yang agak berbeda. Kita tuh mengenal istilah ada syahwat, ada hawa. Dalam bahasa Arab tuh ya ada nafsu. Nah dalam bahasa Indonesia malah sok dicampur, ada hawa nafsu ya. Sebenarnya janjinya agak beda ya. Jadi sekali lagi syahwat itu keinginan ya. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menceritakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati dan seterusnya itu. Jadi manusia itu memang dari sononya sudah diciptakan sedemikian rupa, dihiasi dengan keinginan, cinta terhadap apa yang diinginkan. Lah apa itu yang diinginkan itu? Ada wanita, ya, hubbus syahwat yang nisa wal banin, cinta dengan anak, wal qanatiril muqantarati, ya, perhiasan. Ya.
wal khail musawwamati, kuda tunggangan, wal an'ami wal harf, dan juga binatang ternak serta perkebunan. Itu semua orang senang itu. Ingin punya itu semua. Setiap orang kepingin punya istri, kalau yang istri punya suami, punya anak, punya perhiasan, punya kuda tunggangan. Kuda tunggangan kalau sekarang ya Mercy begitu ya. Bahkan kalau yang kaya malah punya kapal pesiar, punya jet pribadi ya. Jadi kalau dulu hanya kuda tunggangan aja, kalau sekarang ya, orang yang kaya itu bisa punya jet pribadi itu. Ya. Senang itu semua itu. Punya pabrik, punya kebun. Nah itu syahwat. Ya. Ada kecintaan terhadap itu semua. Nah kalau hawa itu ya hampir sama dengan syahwat itu, keinginan juga. Ya. Nah kalau nafsu itu jiwa, diri. Ya. Jadi keinginan jiwa, keinginan diri. Nah, kalau hawa itu misalnya dalam ayat Al-Quran ada ayat yang menyatakan yang sering dibaca Ustadz Mansur itu apa itu, Ustadz An-Nazi'at itu. Barang siapa yang waman khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Barang siapa yang takut terhadap kedudukan Tuhannya dan dia mencegah dari hawanya, wanahan nafsa, menahan dirinya, anil hawa, dari keinginan-keinginan tadi itu, ya. Ya. Jadi hawa itu keinginan. Nah, sebenarnya Bapak ya, dulu juga sudah pernah saya sampaikan, yang namanya syahwat itu bukan berarti kok tidak boleh punya syahwat itu. Ya. Wong syahwat itu memang sudah menjadi apa kok namanya sunnatullah, dimiliki kita semua ya. Yang tidak boleh itu adalah ketika syahwat itu diperturutkan sehingga tidak terkendali, itu persoalannya. Kalau orang punya syahwat makan, syahwat minum, syahwat seksual, loh itu wajar. Wah itu memang sudah dari sononya, dari sunnatullahnya begitu kok. Yang tidak boleh itu ketika lalu dilepas begitu ya, tanpa kendali sama sekali. Nah, diumbar hawa nafsunya itu ya. Itu yang tidak boleh. Ya. Makan, loh kalau orang tidak punya nafsu makan, tidak punya syahwat makan, loh malah bisa mati malahan. Ya, tidak sehat malahan. Tidak sehat itu paling rendah Pak, lama-lama kan mati Pak, kalau nggak makan sama sekali Pak. Tidak boleh makannya justru, makan itu malah boleh harus. Lah yang tidak boleh israf dalam makan, berlebihan. Nah berlebihan itu yang tidak boleh. Ya. Bahkan termasuk misalnya dalam hal kehidupan seksual, loh orang cinta dengan wanita itu ya wajar. Ya disalurkan, bagaimana ya menikah. Selama menikah ya boleh saja, terserah saja. Ya. Nah kalau tidak menikah lah mbok apa meneh kok sampai berhubungan jauh-jauh, wong sedang melihat dengan syahwat aja sudah tidak boleh, sudah melewati batas. Ya. Jadi persoalannya adalah bukan kok tidak boleh punya syahwat, boleh, tetapi yang tidak boleh itu adalah yang melewati batas tadi. Nah ukurannya apa? Ukurannya adalah aturan agama itu, karena agama sendiri adalah batas-batas, hudud ya, yang membatasi antara ini yang boleh dan tidak boleh, antara ini yang masih pada batas dan ini yang lebih daripada batas ya. Nah kita umat Islam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak menuruti hawa tadi itu, menuruti keinginan tadi itu, menuruti syahwat tadi sehingga tidak terkendali tadi. Ya. Dulu juga sudah pernah saya sampaikan, ada ayat Al-Quran yang dengan sangat tegas menyatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi
yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa huwa kana amruhu furura. Dalam ayat ini kita diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa bersabar, berada di lingkungan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah pagi dan petang. Nah, mudah-mudahan keberadaan kita di sini ini termasuk melaksanakan perintah ini. Amin ya rabbal alamin, ya. Subuh kita berkumpul lagi beribadah, itu menjalankan ini, ya, supaya kita senantiasa berada di lingkungan orang-orang yang beribadah kepada Allah itu. Sebaliknya Allah melarang wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Dan jangan kau ikutkan atau jangan kau mengikuti orang-orang yang hatinya aku lalaikan terhadap aku. Ya. Tidak boleh kita mengikuti orang-orang yang hatinya dilaikan oleh Allah terhadap Allah. Ya. Lalu yang berikutnya wattaba'awahu, dan mengikutkan hawanya, menurutkan keinginannya, itu yang tidak boleh. Menurutkan dalam pengertian tadi itu, tidak mengikuti aturan sehingga melampaui batas sak maunya sendiri atau semau gue, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi itu yang tidak boleh. Nah, kalau sampai ada di antara kita ini kok kemudian menurutkan hawa nafsu, ya sudah jatuh pasti. Ya. Makanya di antara makna hawa itu secara kebahasaan itu artinya adalah saqata min uluwin, jatuh dari tempat yang tinggi, itu hawa dari kebahasaan. Nah, orang yang menurutkan hawa nafsu biasanya itu tadi jatuh mesti dari tempat yang tinggi, mak jelek gitu aja. Contohnya mau sak pirang-pirang, ya. Raja jadi budak sak pirang-pirang. Nah, ini jangan dimaknai lalu kemudian letterlek raja jadi budak. Ya, raja itu simbol kehormatan, budak itu simbol kehinaan. Ya. Banyak orang-orang terhormat itu yang kemudian karena menurutkan hawa nafsunya lalu jadi budak, jadi terhina. Nah, Masya Allah, sekarang ini betapa banyak contohnya itu ya. Wes dari mulai apa? Bahkan apa wakil-wakil kita yang terhormat sekalipun itu ya, bahkan ketuhannya, Masya Allah, semula terhormatnya kayak apa itu, ya. Coba, ketua Dewan Perwakilan Rakyat, jadi mewakili rakyat se-Indonesia, lu ki mulyane kaya apa itu? Hanya gara-gara nafsu, nuruti nafsu, harta, kewenangan KPK, langsung terhina, ya. Dulu ketua KPK sendiri malahan itu, gara-gara perempuan. Enggak, kalau KPK perempuan toh. Oh, yang Akel ya, Akel yang korupsi 2 kali. Yang pertama karena perempuan, yang satu karena harta ya. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Ya toh. Masya Allah. Jadi ini makanya yang disebut tadi itu, inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Syahwat itu bisa menjadikan raja menjadi budak dia itu. Masya Allah. Kasus yang terbaru Masya Allah yaitu si siapa namanya Vanessa itu ya. Tahu Bu ya? Kasusnya ya Allah, ya, 80 juta itu ya. Itu alasannya apa? Itu sampai menjual diri itu. Ya karena duit. Ya. Job enggak ada job, sementara dia butuh ini, butuh itu. Katanya waktu itu mau ulang tahun enggak punya duit, ya. Dirinya dijual, ya. Konangan, wah sudah, kalau sudah konangan, Masya Allah, sekarang ini saben hari diberitakan di media, saben hari masuk TV. Coba kayak apa itu, Masya Allah, menjadi hina sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Oh, malah jadi terkenal malahan. Betul Pak, jadi terkenal memang. Makanya ya cuma terkenalnya jelek itu aja ya. Memang orang itu kalau berbeda itu terkenal sebenarnya.
Makanya ada pepatah Arab yang mengatakan khalif tu'raf. Berbedalah kamu, nanti kamu pasti akan dikenal. Mau contoh, sekarang kita ini kan semuanya berpakaian rapi ya. Berbeda terkenal nanti. Tiba-tiba lalu dicopot, telanjang itu misalnya. Lo kan berbeda toh. Oh pasti terkenal pasti gitu. Nuwun sewu Bu ya. Itu sekedar mencontohkan orang tapi kan bukan terkenal itu yang kita maksudkan. Itu yang malah justru nanti akan menjadi terhinakan tadi itu ya. Jadi Masya Allah ya. Jadi kalimat ini meskipun sederhana tapi mengandung makna yang dalam ya. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, puasa kita ya, puasa yang kita lakukan ini Masya Allah luar biasa ya. Puasa kita ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melatih kita supaya bisa mengendalikan syahwat kita. Ya. Sebab apa sekali kalau syahwat tidak dikendalikan akan menjatuhkan kita sejatuh-jatuhnya tadi. Sakoto min uluwin tadi. Jatuh dari tempat yang tinggi tadi. Dari mulia menjadi hina, dari raja menjadi budak. Nah puasa ini luar biasa, melatih kita untuk bisa mengendalikan syahwat ini. Ya. Ya. Secara rukun jelas, minimal puasa itu ya, mengendalikan syahwat perut, ya, dan syahwat yang di bawah perut itu. Ya. Syahwat perut jelas ya. Selama bulan Ramadan ketika kita sudah sahur tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya. Itu mengendalikan syahwat perut. Ya. Meskipun toh sebenarnya halal sekalipun ketika Ramadan tidak boleh dilakukan ketika masa setelah imsak sampai dengan datangnya waktu maghrib. Demikian pula syahwat yang di bawah perut itu, hubungan seksual antara suami istri itu pun juga tidak boleh ketika berpuasa. Ini kan luar biasa, latihan berpuasa, latihan mengendalikan syahwat maksud saya puasa itu. Jadi sekali lagi meskipun boleh tetap dikendalikan, apalagi yang jelas-jelas haram, apalagi yang jelas-jelas tidak boleh. Yang boleh saja itu harus dikendalikan ya, ketika puasa. Nah tentu saja puasa tidak hanya mengendalikan syahwat yang terkait dengan perut dan yang di bawah perut ya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, setiap kali Ramadan saya sampaikan ya, bahwa yang namanya puasa itu tidak hanya puasa perut dan puasa yang di bawah perut itu, tetapi juga puasa dari seluruh anggota badan kita ya. Telinga kita harus puasa, mata kita juga harus puasa ya, tangan kita ya harus puasa, kaki kita ya harus puasa, bahkan pikiran kita dan hati kita pun juga harus puasa ya. Ini luar biasa ya. Allah mengendalikan syahwat melalui ibadah yang bernama puasa itu luar biasa ya. Makanya sampai-sampai Nabi pernah menyatakan as-saumu junnatun, puasa itu ibarat perisai ya, ibarat perisai ya. Dengan perisai itu kita bisa menahan ya. Yang mestinya hati itu panas misalnya, tapi karena dengan puasa bisa kita latih, bisa kita tahan, bisa kita kendalikan nafsu tidak kemudian marah ya. Makanya sampai kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu berpuasa kok ada orang memisuh-misuhi kamu atau bahkan mengajak bertengkar kamu, apa suruh kemudian kita layani? Enggak. Kata Nabi, fakul inni shaimun, katakan pada dia aku sedang berpuasa. Lu itu kan latihan menahan keinginan untuk marah, keinginan untuk membalas, keinginan untuk melayani
tantangan itu kan kuat sebenarnya, tapi karena kita puasa, kata Nabi jangan dilayani, kamu tahan, ya, kamu tahan, katakan kamu sedang berpuasa. Nah sehingga Masya Allah ya, dengan berpuasa itu kita lalu akan menahan diri dari semua hal, ya, untuk tidak mau menurutkan hawa nafsu, ya. Kadang-kadang kalau di luar puasa itu ada masalah sedikit aja kita marah, tapi kalau puasa kita mau tidak mau ingat, aduh ya Allah kita sedang berpuasa ya, jangan marah. Kita itu menasihati diri kita sendiri, ojo marah wong poso, ya. Ketemu orang ngobrol, akhirnya apa? Ngerasani. Lho kuwi nek ora poso, bablas biasanya. Terus itu sampai puas itu. Tapi kalau poso, biasanya kita langsung poso jo ngrasani. Ya. Itu. Hah? Ya. Jadi kita kendalikan itu syahwat itu, keinginan yang tidak baik itu dengan puasa itu, ya. Sudah apa saja itu biasanya terkait dengan hal yang tidak baik itu ketika berpuasa kita pasti kemudian lalu membatasi di jalan raya gitu ya. Ya melihat itu katanya Nabi boleh asal sekali ya. Tapi biasanya laki-laki tidak begitu, melihatnya terus begitu ya. Dinikmati betul, tapi begitu puasa, aduh maaf puasa, ojo. Biasanya kita menasihati diri kita sendiri, itu karena puasa, latihan puasa. Lah janjane kudune ngono kuwi ya ora mung poso tok, kudune ya selama setahun muput kuwi, baik puasa maupun tidak puasa harusnya syahwat itu ya dikekang. Tetapi kenyataannya memang yaitulah memang fadilah bulan puasa. Makanya puasa sering kemudian disebut sebagai bulan rahmat. Itu luar biasa memang dampaknya terhadap kita itu. Nah coba misalnya makan itu, kalau kita tidak puasa itu, ya Allah apa saja kita mau sikat rasanya. Habis makan ini makan ini. Sepanjang hari tidak pernah berhenti. Ya. Makanya kalau orang puasa itu lalu kemudian itu kata Pak Masyur, aku ngono janjane kuat poso kuwi ning ya kuwi sing ora kuat ki ya ngrokoke kuwi karo ngemile karo liya-liyane wae repot ya. Gitu. Jadi ini ya, jadi luar biasa puasa itu. Mengajari kita untuk betul-betul mengendalikan syahwat kita, mengendalikan hawa kita, supaya hawa kita dan syahwat kita itu betul-betul ya tidak melampaui batas. Ya. Itu yang kita lakukan dengan puasa kita ini. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan untuk bisa menangi bulan Ramadan seperti ini. Berarti kita oleh Allah diberi kesempatan kembali untuk melatih diri kita, untuk meningkatkan kualitas diri kita. Semoga kualitas diri kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terutama sekali dalam hal mengendalikan syahwat ini. Sebab sekali lagi, syahwat kalau tidak dikendalikan, dia akan bisa menjatuhkan kita dari kedudukan yang tinggi kepada yang rendah, dari kedudukan yang terhormat kepada yang terhina, dari kedudukan sebagai raja menjadi seorang budak. Ya. Ini yang pertama, ya, yang pertama. Yang sudah kita bicarakan, yang sudah kita lengkapi. Ya. Nah, yang kedua, ya, tentu saja tidak akan kita bahas untuk sekarang. Ya, kita lanjutkan besok. Was-sabru yusayyirul abida mulukan. Yang namanya sabar itu bisa menjadikan seorang hamba menjadi seorang raja. Alhamdulillah. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sekaligus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya rahim. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Ora gawat jam lali.